Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Itimadin Isa Tatala, NIM 19509080111109, kemudian Vanda Diendra di Malwahanum, NIM 19509080111010, kemudian Ahmad Rifki Setiawan, NIM 19509080111012, kemudian Versti Aurelia, NIM 19509080111014, kemudian Muhammad Fathul Iza, NIM 19509080111015, kemudian Karisa Arik Widodo, NIM 19509080111017, kemudian Anissa Pradia Reiza, 19509080111018. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tugas kelompok mata kuliah Embedded System berupa kegiatan praktikum jarak jauh menggunakan RemLab, yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai software, hardware, kode program, serta simulasi dari proyek akhir Embedded System. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kita masuk ke penjelasan tentang hardware yang digunakan dalam proyek ini. Bisa di next. Jadi hardware yang digunakan yaitu berupa board Ethernet yang terinstalasi microcontroller ARMAGI 128, lalu terdapat juga programmer STK500, beberapa LED, motor stepper, sensor SHT11, dan juga kabel USB to RS232. Untuk penghubungannya, programmer STK500 dan USB to RS232 itu terhubung dari PC ke board Ethernet. Lalu terdapat juga LED yang terhubung ke pin B4 sampai B7. Untuk motor stepper terhubung ke pin D0 sampai D3. Lalu yang terakhir ada sensor SHT11 yang terhubung ke pin D3. Bisa masuk ke pembahasan terkait software. Selanjutnya merupakan penjelasan terkait software yang digunakan pada tugas ini. Yang pertama adalah RemLab. RemLab atau Remote Lab merupakan software yang digunakan untuk melakukan praktikum atau simulasi jarak jauh. Berikut merupakan interface awal ketika membuka RemLab. Terdapat remote host atau IP dan juga port yang digunakan untuk login. Kemudian setelah login dipencet akan muncul username dan juga password yang harus dimasukkan. Next. Selanjutnya merupakan interface yang digunakan untuk mengupload dokumen dan juga menampilkan video stream. Untuk mengupload dokumen bisa klik di bagian Other Circuit, kemudian Open Dokumen. Sedangkan untuk membuka video bisa di bagian Video Stream pada bagian Open 1 atau Open 2. Next. Yang ketiga merupakan software NoteOS, merupakan sistem operasi modular untuk memprogram proyek perangkat keras bernama Ethernet yang digunakan dalam embedded system. Software NoteOS merupakan sistem operasi modular secara real-time. Selanjutnya adalah WinAVR. WinAVR merupakan AVR GCC atau AVR GNU Compiler Collection yang diperuntukkan bagi mikrokontroler AVR dari Atmel, yang di dalamnya terdapat GNU GCC sebagai compiler untuk bahasa C dan juga bahasa C++. Selanjutnya merupakan penjelasan kode program yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk penjelasan programnya. Untuk programnya sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat define F CPU. Di sini digunakan untuk mendefinisikan clock dari CPU-nya yaitu 147.456.00 Hz. Kemudian terdapat beberapa header file yang digunakan, yaitu ada compiler, kemudian ada string, stdio, kemudian io, kemudian dev/board, sys/timer. Kemudian untuk variabel yang digunakan itu ada yang pertama ada boot. Di sini tipe datanya
UINT32_T. Ini diset nilainya itu 9600, kemudian terdapat variabel UART dengan tipe data file, kemudian terdapat variabel inbuff motor, dan inbuff LED dengan tipe data char. Variabel ini digunakan untuk menyimpan input dari user. Selanjutnya terdapat beberapa variabel untuk mengkontrol dari sensor SAT-nya sendiri. Kemudian terdapat beberapa function juga yang digunakan untuk mengkontrol dari SAT-nya. Itu ada SAT11_byte_WR, kemudian SAT11_byte_RD, kemudian terdapat SAT11_start, kemudian dan seterusnya. Selanjutnya terdapat function init UART 0. Di sini digunakan untuk menginisialisasi UART 0 dari Atmega-nya. Di sini mode yang digunakan itu error plus. Kemudian untuk inputnya itu bakal disimpan di UART. Kemudian untuk baud rate-nya juga sudah didefinisikan sebelumnya tadi. Selanjutnya terdapat function LED on. Ini digunakan untuk mengkontrol dari LED-nya. Untuk parameternya ini ada dua. Yang pertama ada LED pin. Ini berupa LED dari pin yang terhubung. Kemudian duration. Ini untuk lama dari nyala atau matinya dari LED. Kemudian untuk definisi fungsinya sendiri, itu untuk menyalakan LED-nya karena LED ini terhubung ke pin B4 sampai 7. Di sini untuk menyalakannya port B-nya ini didefinisikan sebagai 0B1000. Kemudian untuk menyalakannya itu digeser menggunakan bit bus operator sebanyak nilai dari LED pin. Kemudian NAT slip ini digunakan untuk delay-nya. Selanjutnya untuk mematikan di sini port B didefinisikan hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini di inverse, jadi untuk binernya itu bakal kebalik gitu. Selanjutnya terdapat function rotate right. Function ini digunakan untuk mengkontrol dari motor stepper yang digunakan. Untuk parameternya itu terdapat speed, yaitu kecepatan dari putaran dari motor steppernya. Untuk definisi fungsinya, di sini digunakan for loop. Di dalam for loop-nya ini digunakan untuk mengkontrol dari pin yang terhubung ke motor steppernya. Di sini port D N sama dengan ini untuk mematikan pin D0 sampai 3 yang terhubung ke motor stepper. Selanjutnya untuk mengkontrol dari motor steppernya, di sini port D didefinisikan OR sama dengan 0B1, kemudian digeser sejumlah J, di mana nilai J ini nilainya akan increment atau bertambah. Kemudian terdapat NAT slip untuk delay-nya. Jadi untuk fungsinya ini bakal 4 step dari motornya gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi terdapat function rotate left. Di sini kurang lebih sama seperti rotate right tadi, cuman bedanya di sini putaran dari motor steppernya itu ke kiri. Kemudian untuk mengkontrol dari motor steppernya, port D-nya ini bukan digeser ke kiri, melainkan digeser ke kanan. Dan nilai binernya ini yang digunakan itu 0B1000. Kemudian digeser ke kanan sejumlah nilai J. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam program ini terdapat 4 thread. Untuk yang pertama, digunakan untuk menyalakan LED B4 berkedip-kedip dengan delay waktu 500 milisecond. Untuk yang thread kedua, digunakan untuk menyalakan LED B5
dengan delay waktu 1000 milisecond. Untuk yang thread ketiga digunakan untuk menyalakan LED B6 dan B7 berkedip berselang-seling dengan delay waktu 2000 milisecond. Untuk yang keempat digunakan untuk input 3 pilihan. Untuk pilihan pertama atau input 1 untuk kontrol motor stepper, yang kedua untuk tampilkan pengukuran suhu, yang ketiga untuk kontrol LED. Jika masukkan 1, maka case yang pertama ini yang dijalankan, yaitu untuk kontrol motor stepper. Kemudian terdapat perintah masukkan input 3 angka, yaitu step. Step ini di sini untuk jumlah putaran, misal 50 itu untuk 1 kali putaran, untuk 25 ini untuk setengah putaran. Kemudian yang kedua untuk arah putaran, misal 1 itu ke kanan, 0 itu ke kiri. Untuk angka yang ketiga, yaitu parameter ketiga, yaitu untuk kecepatan putaran, misal 100. Kemudian jika parameter yang diinput kurang dari 2 angka, maka yang dijalankan yaitu dalam mode default. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kode program ini menggunakan SHT11 sebagai sensor suhu ya, atau inputannya. Dan nanti hasil sensor yang diinput tadi akan di printf pada UART. Lalu menggunakan LED juga sebagai output. Lalu pada LED ini akan menampilkan 3 angka, yaitu urutan LED, durasi lama waktu, dan jumlah blink atau kedap-kedipnya. Lalu pada baris 250 mungkin bisa dibawa lagi. Udah ya. Misalnya di dalam input ada suatu line feed, maka line feed tersebut akan dihapuskan. Mungkin ke bawah lagi. Udah. Lalu di sini menggunakan DDRE sebagai input untuk SHT11 pada pin E3. Lalu DDRP dengan yang digunakan untuk inputan LED pada pin B4 sampai B7. Dan DDRD untuk motor stepper dengan menggunakan pin D0 sampai D3. Dan menggunakan 4 thread. Mungkin segitu saja penjelasan dari kode, mungkin bisa dilanjutin ke teman saya. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mengenai kode program dan penjelasan hardware dan juga software, selanjutnya yaitu simulasi pada kode program tersebut. Yang pertama, kode program filenya dibikin di dalam satu folder, di dalam folder Ethernet dan juga dalam folder NuteApp. Nah, kemudian dalam folder yang dibikin itu project UAS ini juga ditambahkan folder file makefile. Fungsinya itu akan membantu proses compile. Nah, di dalam makefile sendiri itu diubah, di sini ada project. Nah, ini disesuaikan dengan nama program, kode program nya. Nah, lalu proses compile sendiri itu pada command prompt dengan memasukkan directories seperti yang sudah terlihat. Nah, yang pertama itu directories dari si Ethernet-nya, yaitu Ethernet 5.1, kemudian ke directories-nya NuteApp, lalu ke directories-nya file folder yang sudah kita buat sebelumnya, itu project UAS. Setelah itu tinggal di make clean untuk memastikan tidak ada program yang sudah dikompil sebelumnya.
Setelah make clean, kita compile itu dengan perintah make all. Nah, setelah muncul seperti ini, tandanya file hex-nya untuk dimasukkan ke software selanjutnya, yaitu interface RemLab, itu langsung di-upload. Nah, nanti di folder project UAS yang bikin juga akan muncul file hex-nya. Untuk RemLab-nya sendiri, ini udah dijelaskan juga cara login RemLab. Setelah itu masuk ke penguploadan file hex yang sudah di-compile. Ini tinggal upload saja ke RemLab-nya. Ini lagi proses penguploadan. Nanti kalau misalnya udah berhasil, akan muncul di sininya. Oke, ini ketika file hex-nya sudah diupload, akan muncul ini tandanya file sudah berhasil diupload. Kemudian ini video stream-nya. Nah, untuk serial monitornya, itu tinggal di-connect. Nah, di sini muncul option. Ini ada yang seperti sudah dijelaskan teman-teman tadi. Untuk satu itu untuk kontrol motor stepper, kemudian dua untuk menampilkan pengukuran suhu, dan ketiga untuk mengontrol LED. Di sini dimulai dari nomor satu, mungkin untuk mengontrol motor stepper, tinggal ditulis aja satu di sini, kemudian send karakter. Nah, di sini akan muncul ketika karakter sudah berhasil terkirim, yaitu untuk kontrol motor stepper dengan perintah sebagai berikut. Itu kita atur juga. Yang pertama itu kan step yang dijelaskan tadi. Ini kita masukkan 50. Kemudian 1 untuk ke kanan, dari 0 untuk ke kiri. Di sini kita coba untuk ke kanan aja 1. Kemudian untuk speed dari si motor stepper. Di send aja. Kemudian sini sudah berhasil. Nah, di sini akan ada tampilan itu memutar motor, tandanya di sini sudah berhasil juga. Bisa dilihat di video streamnya motor steppernya jalan ke arah kanan. Nah, ketika sudah selesai akan muncul default lagi pilihan-pilihan untuk kontrol dan juga menampilkan pengukuran suhu. Di sini kita coba buat menampilkan pengukuran suhu di pilihan kedua. Nah, di sini akan ditampilkan pada serial monitor, yaitu suhu sebesar 29 derajat Celcius dan juga kelembapan itu 75. Nah, setelah selesai menampilkan suhu, kembali ke default lagi. Di sini kita langsung coba untuk mengontrol LED di option ketiga. Di sini kita tinggal kirim. Nah, di sini juga langsung tampilan kontrol LED dengan perintah yang pertama itu untuk si urutan LED yang ingin dikontrol. Di sini kita coba untuk mengontrol LED keempat, kemudian durasinya itu satuannya milisecond. Jadi di sini kita coba 500, ya 5 detik.
Lalu yaitu jumlah blinknya. Di sini kita coba 5. Tinggal di send. Nah, di sini akan ditampilkan pada serial monitor kontrol LED 4 blink yang sudah diatur, kemudian sebanyak 5 dengan kecepatan 0. Nah, di sini juga blinknya tadi bisa dilihat sesuai dengan yang sudah dikontrol. Nah, setelah itu apabila sudah selesai juga kembali ke default. Bisa diatur yang kita inginkan pada serial monitor nanti akan juga diterapkan pada video stream. Mungkin itu aja simulasi dari project akhir embedded system. Selanjutnya aku kembalikan ke Vanda. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.